Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan FAI Unhash. Yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep ilmu dan filsafat pendidikan Islam. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang teori, metode, dan praktik pendidikan secara umum. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah membentuk insan yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah SWT. Filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas dasar-dasar, tujuan, dan metode pendidikan dari sudut pandang Islam, dengan mengaitkannya pada ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ruang lingkup kajian filsafat ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu ontologi. Artinya, apa hakikat dari pendidikan Islam? Yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang pendidikan Islam? Yang ketiga, aksiologi, yaitu bagaimana nilai-nilai etika dan moral dalam pendidikan Islam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan pentingnya mempelajari filsafat ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mendalam. Filsafat memberikan landasan teoritis yang mendalam untuk memahami pendidikan Islam. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Dengan filsafat, kita dapat mengkritisi dan mengevaluasi pendekatan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menyusun kurikulum yang sesuai. Kajian filsafat membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus, yang keempat, memahami keterkaitan ilmu dan agama. Mempelajari filsafat pendidikan Islam membantu memahami bagaimana ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dapat saling melengkapi. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Perbedaan yang pertama, tujuan pendidikan umum berfokus pada pencapaian akademik dan keterampilan duniawi, sedangkan pendidikan Islam berfokus pada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan dari sumber nilai. Pendidikan umum lebih bersifat sekuler, sementara pendidikan Islam berakar pada Al-Quran dan hadis. Persamaan keduanya yaitu berusaha membentuk individu yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun moral. Sama-sama menggunakan metode pengajaran, namun dengan landasan dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya, sumber-sumber ilmu. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, wahyu. Dalam konteks Islam, wahyu, Al-Quran dan hadis adalah sumber utama pengetahuan. Yang kedua, pengalaman. Pengetahuan yang diperoleh dari interaksi langsung dengan dunia. Yang ketiga, akal. Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran logis dan analisis. Yang keempat, yaitu penginderaan. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera. 7. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Ilmu agama berasal dari
wahyu, dan membahas hal-hal yang terkait dengan ajaran agama. Yang kedua, ilmu alam, yaitu ilmu yang membahas fenomena alam seperti fisika, biologi, dan kimia. Yang ketiga, ilmu sosial, yaitu ilmu yang membahas fenomena sosial dan hubungan antar manusia seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Selanjutnya, ilmu humaniora yang berfokus pada kebudayaan dan nilai-nilai dan aspek-aspek kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, dan seni. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.